Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariwimo Ramadan Wijayanto dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen saya 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai perbandingan perkembangan musik kontemporer di Indonesia dan di luar negeri. Yang pertama, musik kontemporer. Musik kontemporer adalah jenis musik yang biasanya dimainkan tanpa menggunakan alat musik asli. Tetapi alunan musik yang dihasilkan tidak kalah bagusnya dengan alat musik aslinya. Musik kontemporer pertama kali muncul pada abad ke-19. Kemunculannya berawal dari suatu gerakan seni lukis impresionis. Kelompok yang membentuk gerakan tersebut ialah sekelompok pelukis dari Prancis, yaitu Degas, Monet, Renoir, dan beberapa lagi yang lainnya. Musik kontemporer juga lazim disebut new music atau musik terbaru. Secara gampangnya, kontemporer memiliki arti masa kini. Definisi musik kontemporer lainnya yakni jenis musik yang baru diciptakan alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Seni musik kontemporer kerap dianggap sebagai seni musik yang unik dan inovatif. Hal ini dikarenakan seorang musisi biasanya menggunakan gabungan dari bunyi tepuk tangan, berbagai gesekan, atau bunyi-bunyi lain yang bisa dihasilkan oleh benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perkembangan musik kontemporer di Indonesia. Perkembangan musik kontemporer di Indonesia baru mulai dirasakan sejak digelarnya acara Pekan Komponis Muda tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Melalui acara tersebut, komunikasi para seniman antar daerah dengan berbagai macam latar belakang budaya lebih terjalin. Forum diskusi dan dialog antar seniman dalam acara tersebut saling memberikan kontribusi sehingga membuka paradigma kreatif musik menjadi lebih luas. Hingga hari ini, para komponis yang pernah terlibat dalam acara tersebut menjadi sosok individu yang sangat memberi pengaruh kuat untuk para komponis musik kontemporer selanjutnya. Nama-nama seperti Aloysius Suwardi, Hari Rusli, Ben Pasaribu, Tony Prabowo, Yusbar Jailani, I Nyoman Wida, Otto Sidarta, dan masih banyak yang belum disebutkan merupakan komponis kontemporer yang ciri-ciri karyanya nyaris mustahil dikategorikan secara konvensional. Selain memiliki keunikan tersendiri, karya-karya mereka juga cukup bervariasi, sehingga dari waktu ke waktu konsep-konsep mereka bisa berubah-ubah tergantung pada semangat serta kapasitas masing-masing dalam mengembangkan kreativitasnya. Contoh musik kontemporer di Indonesia yaitu ada Kopit. Kopit adalah sebuah garapan musik kontemporer dengan aliran sublimasi yang mengacu pada konsep eksperimental. Dengan mengolah bunyi yang dihasilkan dari alat-alat buru bangunan seperti cetok, ompreng, pipa, drum minyak, dan beberapa alat tambahan lain yang terpadu ke dalam keharmonisan komposisi musik. Ini adalah contoh musik kontemporer di Indonesia.
Kita lanjutkan saja dulu videonya ya. Mungkin ini adalah sedikit cuplikan tentang contoh musik kontemporer yang berkembang di Indonesia. Kita lanjut, berikutnya ada contoh musik kontemporer di Indonesia. Elemen musik yang digunakan dalam video tersebut. Yang pertama, tempo andantio, yaitu tempo yang agak lambat. Yang kedua, dinamika volume yang nyaring. Yang ketiga, jenis musik dengan polipari atau jenis musik yang disusun berdasarkan suara banyak. Cara penyajiannya yang pertama, pada menit pertama, 3 orang menggunakan sumber bunyi dari cetok yang digesekkan ke lantai dan dihentakkan kaki para pemainnya. Lalu disusul oleh 3 pemain berikutnya. Lalu 2 grup tersebut memadu padankan bunyi dari sumber arah yang berbeda dan teknik yang berbeda. Pada grup pertama, mereka menggesekkan cetok ke lantai dan bagian ujung dipukul ke lantai, sedangkan pada grup kedua, cetok dijatuhkan ke lantai. Yang kedua, pada menit kedua mereka masuk dengan menghentakkan kaki yang telah menggunakan sepatu dan dipadukan dengan suara tepukan tangan dan teriakan dari mulut. Yang ketiga, pada menit ketiga mereka berenam masih membuat bunyi dari suara yang lebih lantang atau menggunakan sumber bunyi tong yang dihentakkan ke lantai secara berurutan dan dengan suara hentakan sepatu. Yang keempat, pada menit keempat menggunakan alat tambahan yaitu pipa yang dipukulkan oleh tong dan juga sepatu yang digunakan di kaki dan lalu dihentakkan. Setelah itu seperti awal cetok yang digesekkan di lantai. Yang kelima, pada menit kelima mereka menghasilkan bunyi dari cetok yang digesekkan ke lantai. Lalu dipukulkan ke lantai, bagian ujung cetok dipukulkan ke lantai. Lalu lakukan secara berkali-kali. Untuk video lebih lengkapnya mungkin bisa ditonton sendiri karena waktu kita yang sangat terbatas. Yang ketiga, perkembangan musik kontemporer di luar negeri. Musik kontemporer atau seni musik kontemporer muncul sejak abad ke-19. Kemunculan seni kontemporer berawal dari suatu gerakan seni lukis impresionis. Kelompok yang membentuk gerakan tersebut ialah sekelompok pelukis dari Prancis yaitu Degas, Monet, Renoir, dan teman-temannya yang lain. Pembentukan gerakan lukis impresionis didasarkan ketidaksetujuan mereka terhadap pandangan romantisisme yang saat itu diterima oleh masyarakat dengan aliran seni baru yaitu impresionisme. Aliran baru tersebut lebih mengutamakan kesan atau impresi yang dibuat dari karya seni, sehingga dalam musik kontemporer banyak menggunakan elemen baru yang menonjolkan dan menciptakan impresi. Pada 3 bulan terakhir di abad ke-19, musik orkestrasi atau juga piano mulai menghasilkan suara-suara merdu yang bahannya berasal dari seni sastra dan seni lainnya. Munculnya ritme melodi baru yang tidak berasal dari barat, chord dan tangga nada yang baru dan dipakai hingga kini. Musik pada abad ke-20 menunjukkan adanya pengaruh sastra dan seni dalam mekanismenya. Musik saat ini sudah memiliki banyak variasi serta warna musik yang beragam, mulai dari postmodernisasi hingga impresionisme. Selain itu, muncul konsep melodi irama yang baru misalnya dari Stravinsky, Bartók, Copland, Shostakovich, Prokofiev,
Gorecki, dan Barber. Contoh musik kontemporer di luar negeri. Kurt Hugo Schneider atau KS adalah YouTuber multitalenta yang selalu membuat cover song dari tangga lagu populer. Keahliannya memproduksi sebuah cover song dapat dilihat dari mulai pemilihan instrumen, penyanyi yang cocok membawakan lagu tersebut, sampai koreo pada video klip yang diunggah. Dia memproduksinya dengan instrumen yang bervariasi seperti piano, drum, gitar, bahkan suara tepuk tangan dan suara dari hal-hal yang tak lazim juga dia gunakan. Ini adalah contoh musik kontemporer yang berkembang di luar negeri. Mungkin itu sedikit cuplikan tentang contoh musik kontemporer yang berkembang di luar negeri. Untuk video lebih lanjutnya mungkin bisa ditonton sendiri karena waktu kita yang sangat terbatas. Lalu ciri-ciri musik pada video tersebut. Yang pertama memiliki ritme yang kompleks, yang kedua didominasi suara perkusi, dan yang ketiga harmoni yang tidak selaras. Cara penyajiannya, mereka menggunakan sumber bunyi yaitu gelas yang dipukulkan ke meja dan menimbulkan irama dengan cara pertama, tepuk tangan 2 kali, yang kedua memukul meja, yang ketiga tepuk tangan, yang keempat menggeser gelas, yang kelima tepuk tangan, yang keenam memutar balikan gelas lalu ditukar dengan teman sebelah kanan, yang ketujuh gerakan 1-6 dilakukan berulang kali. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.